tampaknya surat Korintus itu semula 4, yang 2 hilang sampai sekarang. Ya, karena misalnya ya di dalam surat Korintus pertama ada kalimat begini, dalam suratku yang lalu, padahal ini surat pertama. Ya kan berarti kan yang satu hilang, ya kan? Nanti surat kedua juga begitu. Dalam suratku yang lalu aku tulis begini-begini, padahal dalam surat 1 Korintus nggak ada. Itu berarti ada surat lain yang hilang. Jadi tampaknya ada 4 surat untuk umat Korintus sebetulnya. Nah, mengapa umat Korintus itu paling banyak mendapat surat? Karena paling brengsek, pecah belah, paroki yang pecah belah. Ya, jadi minimal pecah jadi 4 grup umat Korintus itu. Ya, yang ngefans dengan Paulus, yang ngefans dengan Yesus, yang ngefans dengan Petrus, dan yang ngefans dengan Apolos. Apolos itu katekis yang pintar berkhotbah. Paulus itu pintar nulis tapi nggak pintar berkhotbah, tapi pintar nulis. Apolos ini katekis yang pintar ngomong, ini merasa nulis. Ya, jadi ada 4 kelompok yang punya fans sendiri-sendiri dan merasa yang satu lebih hebat dari yang lain. Lalu Paulus marah. Surat Korintus penuh dengan kemarahan. Ya, termasuk yang brengseknya itu waktu Ekaristi. Dalam 1 Korintus 11 Paulus mengkritik dengan tegas bagaimana orang Korintus mengadakan Ekaristi. Ternyata mereka membawa roti dewi-dewi, anggur bawa dewi-dewi. Sing sugih anggur sak bentong, roti sak keranjang, sing melarat ora nggawa apa-apa. Nek umat kamu dalam moli yang mana? Ya toh? Jadi yang komuni mati keluargan sing sugih, sing miskin orang nomor komuni babar pisang orang roti orang anggur. Itu dikritik oleh Paulus. Kalau kamu makan dan minum di rumah sendirilah, jangan waktu Ekaristi. Gitu Paulus, ya. Jadi selain perpecahan, Ekaristinya juga nggak karuan. Maka ada kritik yang sangat tajam pada umat Korintus. Lalu satu hal yang mengenai surat Roma. Surat Roma itu tampaknya bukan surat balasan, melainkan surat perkenalan. Jadi sebelum naik banding ke Roma, ya dia sudah mikir nanti saya sampai ke Roma, umat harus tahu siapa saya ini dulu, pandangan-pandangan saya apa, supaya nanti kalau ketemu mereka tidak kaget. Ya, jadi menulis surat Roma sebelum beliau naik banding ke Roma. Belum mengenal umat Roma, belum pernah ke Roma. Jadi surat Roma ini satu-satunya yang runtut, sangat runtut. Itu semacam paper, semacam makalah. Karena tidak membalas surat-surat. Yang lain itu surat-surat isinya macam-macam, lompat-lompat karena banyak hal yang harus dijawab. Surat Roma itu runtut sekali, seperti sebuah makalah. Ya, karena ini bukan surat jawaban, melainkan surat perkenalan. Paulus memperkenalkan diri dan pandangan-pandangan utamanya. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin mengenal cara berpikir Paulus itu surat Roma, karena bukan surat jawaban-jawaban, tetapi surat perkenalannya. Ini loh pandangan-pandangan saya yang pokok. Ya, tujuannya nanti kalau dia sampai ke Roma, umat sudah mengenal. Oh ini orang yang pandangannya ini gitu. Jadi, masih ada? Saya sangat tertarik dengan karakter Santo Paulus. Tapi maaf, ini yang saya bicarakan agak di luar konteks. Ya. Di kalangan kekristenan, Santo Paulus itu sangat terkenal. Tapi juga di luar kekristenan, maaf ya, ini terutama untuk yang agama sebelah. Maksudnya yang ada pesan itu. Mereka Santo Paulus itu sering dijadikan olok-olokan. Mereka mengatakan Paulus itu orang yang merusak kekristenan, menuduh Santo Paulus itu mengubah Injil, pendiri kekristenan. Intinya itu negatif. Bahkan di kelompok sebelah, Santo Paulus itu di Vina itu diajarkan tuh mereka mulai dari anak-anak sampai tingkat dewasa. Bahkan sampai tingkat internasional sekalipun, Santo Paulus itu punya pandangan yang sangat negatif sampai sekarang. Kita sebagai umat Kristen, bagaimana menghadapi tanggapan mereka tentang kelakuan mereka itu yang
sangat menjelekkan Santo Paulus. Yang padahal di sini Santo Paulus itu seorang rasul, kira-kira begitu. Ya. Perlu mereka kita ingatkan hadis Nabi Muhammad yang penting. Salah satunya bunyinya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya, itu nasihat Nabi Muhammad. Artinya apa? Hendaknya masing-masing agama itu saling menghormati. Tetapi mereka itu sangat suka mencampuri. Bahkan sekalipun kita membela, tetap saja mereka terus menyerang. Nah, menghadapi orang ngeyel jangan ikut ngeyel. Ya kan? Jadi kita jawab saja, tolong diingat apa nasihat Nabi Muhammad, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau kita ngeyel-ngeyelan nanti kita musuhan, ya. Nanti kita nggak habis dulu bener. Nggak usah kita teruskan, kita bicara mengenai Jokowi saja dah. Itu ya. Jadi menghindar perdebatan mengenai agama, termasuk dengan umat Protestan maupun agama lain, ya. Jangan ikut ngeyel kalau orang ngeyel, ya. Dijawab saja. Merasa ngeyel-ngeyelan nanti malah berganti sedulur, nanti malah musuhan, ya. Gitu ya. Jadi jangan mengimbangi ajaran ngeyel, mesti ke merokok. Ya kan, kalau kita ngomongin ke perokok mesti. Nah, orang ke perokok mesti juga lupa daratan, ya kan? Terus ganti ngelek-ngelek, ya. Nah, apa bedanya dengan podong ngelek-ngelek? Ya kan? Jadi jangan ikut membalas ngelek-ngelek, ya. Jadi itu saja dikembalikan ke nasihat Muhammad, ya. Masing-masing agama, ya kan? Meyakini agamanya sendiri-sendiri, gitu. Ya, ya. Masih ada? Silakan di sana di belakang. Terima kasih Romo atas waktunya. Saya ada 2 pertanyaan dan ada 1 kesimpulan. Jadi kesimpulan saya, waktu saya kecil itu, waktu SD itu ada istilah kedik nyanding Romo. Begitu pula dengan Santo Paulus dengan Yesus. Awalnya dia begitu benci dan akhirnya malah jadi jatuh cinta. Bahkan seperti yang Romo sampaikan tadi, dia tidak melihat latar belakangnya lagi. Jadi seperti suami istri yang sudah menerima cintanya. Pertanyaan saya Romo yang pertama, ini berbeda dengan itu tadi. Sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah membaca itu di surat Rasul Paulus juga, bahwa beliau menyebut Theophilus yang agung atau yang mulia. Itu apakah, saya pernah membaca juga bahwa itu hanya sebutan untuk, kalau istilah di kita sekarang itu orang-orang yang dikasih atau oleh orang-orang yang dikasih Tuhan, atau itu sebutan untuk seseorang, Theophilus yang agung atau yang mulia itu. Demikian, terima kasih. Ya, pada zaman Yesus ada 4 kelompok ya dalam masyarakat. Kelompok pertama orang-orang Farisi. Farisi itu artinya elit, kelompok elit ya. Kelompok elit itu dari bahasa Prancis, elite, artinya terpilih. Mereka merasa orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk menjadi ahli Taurat, untuk mengenal sabda Tuhan lebih dari orang-orang lain ya. Kelompok elit dalam bidang kitab suci ya. Farisi artinya elite, elit dari bahasa Prancis artinya terpilih, orang-orang yang terpilih ya, orang yang sangat pede, merasa terpilih oleh Allah sampai bisa menguasai sabda-sabdanya yang ada dalam Taurat ya. Nah tentu saja itu lulusan-lulusan tanda petik kursus-kursus kitab suci yang dipimpin oleh rabi-rabi. Setiap rabi mengadakan kursus kitab suci. Tuhan Yesus tampaknya sejak kecil juga belajar kitab suci pada rabi-rabi di Nazaret. Ya, betul. Itulah orang Farisi. Kebanyakan awam, ya.
Saduki itu keturunan Sadok. Sadok itu imam agung pada zaman Raja Salomo, ya. Pada zaman Raja Salomo imam agungnya namanya Sadok, ya. Lalu Salomo memberi aturan berikutnya yang boleh menjadi imam hanyalah keturunan Sadok. Jadi sampai zaman Tuhan Yesus yang boleh jadi imam hanyalah keturunan Sadok. Itulah yang disebut Saduki. Orang-orang keturunan Sadok yang boleh menjadi imam hanya karena ia keturunan Sadok. Ya. Mohon maaf Romo, itu setahu saya kalau jadi imam itu kan orang-orang Lewi, Romo. Apakah itu juga orang Lewi? Lewi itu semua yang aktif di ibadah, lektor, dirigen, putra altar, tata tertib, itu semua orang Lewi. Tapi khusus yang keturunan Harun, semula keturunan Harun. Nanti pada zaman Salomo tidak keturunan Harun semua, tapi keturunan Sadok yang boleh jadi imam. Lewi yang lain yang bukan keturunan Sadok jadi koster, ya, masak di pastoran, ngojek dirigen, lektor, gitu, ya. Nah, lalu ada kelompok biarawan, ya, itu kelompok Eseni. Kelompok Eseni itu biarawan, tinggal di tepi danau laut mati di Sabtan. Tiap hari mereka berdoa bersama, menyalin kitab suci. Jangan lupa ya, dulu belum ada mesin cetak. Semua kitab suci disalin dengan tangan. Ya, jadi orang-orang Eseni ini penyalin kitab suci. Biarawan, doa bersama, makan bersama. Kamar-kamarnya seperti biara. Ada kamar-kamar, ada kamar makan bersama, kamar doa bersama, ya. Setelah dibongkar, diekskavasi, ditemukan tempat-tempat tinta, ya, batu-batuan yang biasanya untuk tinta untuk menyalin kitab suci, ya. Dan suatu ketika kitab suci mereka itu mereka masukkan ke guci-guci, mereka sembunyikan di gua-gua di padang gurun supaya kalau ada musuh datang kitab sucinya nggak direbut, ya. Nah, tahun 1951, ya, itu ada Beduin yang beternak, ya, ada yang kambingnya masuk gua, ya, dibalangi batu. Ya, harusnya kan gimana kalau ya, bunyinya harus bagaimana kalau kambing dibalangi? Gitu? Nah, bunyinya nggak begitu, lontar. Ternyata guci-guci tahu dari 20 abad sebelumnya yang ditulis oleh orang-orang Eseni itu, kelompok Eseni itu. Kelompok Eseni itu hidup membiara sebagai protes terhadap orang Farisi dan orang Saduki. Tidak suka dengan orang Farisi maupun orang Saduki. Lalu mereka mendirikan biara dan hidup membiara di situ, biara Yahudi. Hanya berdoa bersama, makan bersama, menyalin kitab suci. Dan kitab sucinya ditemukan 20 abad kemudian tanpa sengaja tadi, ya. Nah, karena yang menemukan guci tadi gembala-gembala yang tidak tahu bahasa kuno, ya kan, dijual di tukang loak. Padahal itu dokumen yang luar biasa mahalnya, ya. Nah, di tempat tukang loak, kalau tukang loak itu tahu bahasanya, wah ini kitab suci 20 abad yang lalu. Lalu dijual pada ahli-ahli kitab suci. Nah, caranya menjualnya diketok-ketok, sidik-sidik, ditrit-trit, ya, sampai kaya raya, ya, sampai kaya raya, ya. Dan jualan-jualan yang terakhir itu yang paling mahal. Jualan pertama akan murah, bentuk meneh, jualan kedua, gitu, ya. Dan ternyata setelah dibaca persis sama dengan kitab suci yang kita punya. Apa kesimpulannya apa? Kalau kitab suci yang ditulis 20 abad yang lalu ternyata setelah dibaca sama dengan kitab suci yang kita punya, kesimpulannya apa? Berarti kitab suci kita sama dengan yang dulu selama 20 abad, ya kan? Nggak berubah ternyata, sama dengan dokumen yang sudah ditulis 20 abad yang lalu. Padahal kitab suci kita ini kan sudah terbitan tahun berapa, ya kan?
Kemudian kelompok keempat itu Herodian, kelompok pendukung Herodes. Ya. Dalam Injil suatu ketika kelompok Herodian ikut bertanya pada Tuhan Yesus, kita harus membayar pajak pada kaisar atau tidak? Itu yang bertanya orang-orang Herodian, pendukung Herodes, bertanya, kita harus membayar pajak pada kaisar atau tidak? Mereka berharap Yesus mengatakan jangan kepada kaisar, tapi pada Herodes bayarnya. Berharap itu ya, berharap Yesus mendukung usaha mereka supaya pajak dibayarkan ke Herodes, bukan ke kaisar Roma. Tapi jawaban Yesus gimana? Ini gambar siapa? Gambar kaisar. Berarti uang kaisar kan? Berikan pada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Ya. Nanti kalau ada uang yang gambarnya bait Allah, itu buatan orang Saduki, ya, dan hanya dijual di bait Allah. Untuk jual beli di bait Allah itu harus ada uang dengan gambar bait Allah. Maka ada tukar menukar uang. Ya, sebelum masuk bait Allah harus menukar uang biasa dengan uang bait Allah. Untuk membeli kambing, sapi untuk persembahan di bait Allah, uangnya harus uang bait Allah. Jadi ada kursnya berapa? Kalau pas banyak ziarah, kursnya ditinggikan supaya Saduki kaya raya, ya kan? Jadi ada jual beli uang di bait suci, tukar menukar uang. Maksudnya itu dari uang gambar kaisar diganti ditukar dengan uang gambar bait suci, karena jual beli di kompleks bait suci untuk Idul Adha, untuk korban itu harus pakai uang bait suci. Karena itu jawaban Yesus kan, ini gambar siapa? Gambar kaisar. Apa yang menjadi milik kaisar berikan pada kaisar. Apa yang menjadikan milik Allah maksudnya milik bait suci. Kalau gambarnya bait suci itu hak bait suci. Pada bait suci juga harus bayar. Mungkin pernah ingat ya, ada orang yang nagih pada Petrus, kamu sudah bayar belum pajak untuk bait suci? Ya kan? Belum. Lalu tanya Tuhan Yesus, Guru, ini kok kita ditagih untuk bayar pajak untuk bait suci? Nah, Tuhan Yesus tampaknya uang sakunya baru habis. Ya, udah kamu mancing ikan aja, mancing ikan. Nanti di dalam ikan ada uangnya untuk bayar pajak. Dan betul, Petrus mancing ikan dibelah, ada uang untuk membayar pajak atas saran Tuhan Yesus. Ya, uang ditemukan di dalam ikan untuk bayar pajak. Yesus tahu, Petrus nggak tahu. Yesus nggak tahu. Ya, gitu. Ya, cukup jelas ya. Ya, saya teruskan dengan bahan berikutnya. Pandangannya. Ini tema per tema dan saya sampaikan yang pokok-pokok saja. Dan saya ingatkan kembali, Paulus tidak ngomong sama sekali mengenai masa kecil Yesus, mengenai orang tua Yesus, mengenai mukjizatnya, mengenai ajarannya, tidak sama sekali. Ya. Beliau hanya bicara mengenai wafat dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan dunia. Mengenai Allah, yang mengatakan Allah itu adalah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Allah itu sama dengan Bapa, Tuhan sama dengan Yesus. Jadi Allah dengan Tuhan untuk Paulus berbeda. Ya, Tuhan itu untuk Yesus, Allah itu untuk Bapa. Maka nggak ada Tuhan Bapa, nggak ada Allah Yesus kan? Ya kan? Yang ada kan Allah Bapa, Tuhan Yesus. Nggak ada Tuhan Bapa, Allah Yesus kan nggak ada. Ya kan? Karena Allah itu beda dengan Tuhan. Di dalam surat-surat Paulus, Allah itu Bapa di surga, Tuhan itu Yesus. Ya. Maka Allah itu adalah Bapa Tuhan Yesus. Allah itu abadi, setia, adil, baik dan sabar, penuh belas kasih. Ya. Ayat-ayatnya saya tulis di dalam teks aslinya. Allah telah mencipta segala sesuatu. Jadi Bapa adalah pencipta. Karena itu dalam syahadat dunia bagaimana?
Aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kita mengikuti Paulus, ya kan? Kalau mengikuti Yohanes, pencipta itu Bapa dan Putra. Kalau menurut Injil Yohanes, Bapa dan Putra itu pencipta segala sesuatu. Menurut Paulus, Bapa itu pencipta. Ya. Berikutnya kemudian mengutus putranya dalam diri Tuhan Yesus Kristus, lalu mengutus Roh Kudus. Ya. Itulah karya Bapa, ya. Mengutus putranya, lalu mengutus Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah putra yang diutus Bapa atau diutus Allah untuk melaksanakan kehendaknya untuk menyelamatkan manusia. Ya. Jadi langsung to the point, ya, tidak bicara mengenai masa kecilnya, ajarannya, mukjizatnya, tidak. Ya. Beliau diutus untuk karya keselamatan dunia. Sebagai manusia, Tuhan Yesus itu keturunan Daud, itu saja yang ditegaskan. Ya. Mengapa perlu disebut keturunan Daud? Karena menurut kitab suci Perjanjian Lama, juru selamat itu keturunan Daud. Ya. Jadi Paulus ingin menunjukkan pada orang-orang Yahudi, ya, bahwa Tuhan Yesus itu memenuhi nubuat kitab suci kalian. Menurut kitab suci kalian, juru selamat itu adalah keturunan Daud. Yesus ini keturunan Daud. Tuhan Yesus adalah putra yang telah menjadi manusia yang bahkan rela wafat di salib. Ya. Jadi mengenai mukjizatnya, ajarannya, kelahirannya sama sekali tidak disebut. Ya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah dibangkitkan. Kadang-kadang Paulus memakai kata bangkit, kadang-kadang dan lebih sering dengan dibangkitkan. Apa bedanya? Sekarang untuk melihat bedanya, Bapak Ibu bayangkanlah, Bapak Ibu sekarang bayangkan, kalau Yesus bangkit kira-kira bagaimana? Kalau dibangkitkan kira-kira bagaimana? Bapak Ibu lebih suka yang mana? Saya pribadi lebih suka dibangkitkan, ya toh, ada malaikat yang nguculi kainnya, ya, duduk mendudukkan, berdiri, melaku kayak kelambi, ya. Bangkit, wah medeni, ya kan? Kalau Yesus bangkit sendiri, pocongan loh, kan medeni, ya. Maka Paulus lebih sering mengatakan dibangkitkan daripada bangkit. Kalau dibangkitkan itu Allah Bapa yang membangkitkan, meskipun barangkali melalui malaikat-malaikatnya, tapi atas kuasa Allah Bapa. Kalau bangkit artinya dengan kuasa sendiri, ya kan, dengan kuasa sendiri. Memang mungkin dia itu putra, cuma memang bayangannya itu Deni, ya. Sama dengan Yesus naik ke surga. Kalau Maria diangkat ke surga, beda enggak? Beda. Kalau Yesus naik ke surga berarti apa? Terbang dewe, mabur, ya toh? Mungkin nggak gancang-gancang. Bunda Maria enggak, Bunda Maria wafat dulu. Beliau baru dinyatakan naik diangkat ke surga itu tahun 1950. Tahun 1950 baru pertama kali gereja menyatakan Maria diangkat ke surga. Sebelumnya hari rayanya namanya hari raya wafat Bunda Maria. Sampai tahun 1950 itu hari raya wafat Bunda Maria. Tahun 1950 baru diumumkan beliau diangkat ke surga. Jadi tampaknya beliau wafat berabad-abad dulu, baru kemudian diangkat ke surga. Tuhan Yesus kan mabur, ya kan? 40 hari sesudah bangkit naik ke surga, bukan diangkat ke surga, berbeda. Dibangkitkan dengan bangkit juga berbeda. Paulus lebih suka memakai istilah dibangkitkan.
pada akhir zaman Tuhan Yesus akan mengalahkan seluruh kekuatan yang memusuhi Allah. Ya, dalam kitab Wahyu dengan wakil yaitu malaikat Mikael. Ya, dalam kitab Wahyu itu akan terjadi perang Bratayuda yang terakhir, ya, di mana Rafael dikalahkan oleh Mikael untuk selamanya. Ya, jadi jenderalnya kejahatan akan dikalahkan oleh jenderalnya kebaikan. Malaikat Mikael akan mengalahkan malaikat Lucifer, ya, Lucifer. Kalau Rafael itu malaikat pelindung, malaikat pendamping. Ya. Sekarang mengenai Roh Kudus. Roh Kudus berkarya di dalam diri para pengikut Kristus sehingga mereka mampu hidup menurut Roh. Ya, dilawankan dengan menurut daging. Kalau tidak dibantu oleh Roh Kudus, kita hanya hidup menurut daging, artinya mengikuti nafsu-nafsu kita. Ya. Tanpa Roh Kudus, manusia cenderung mengikuti nafsunya sendiri. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus. Hanya kalau kita betul taat dan terbuka pada Roh Kudus, kita akan bisa hidup menurut Roh, menurut kehendak Tuhan. Dengan kemampuan manusiawi kita hanya cenderung mengikuti nafsu kita sendiri. Manifestasi karya roh di dalam orang-orang beriman itu sangat beragam. Ada yang gejalanya biasa, ada yang gejalanya luar biasa. Yang luar biasa apa? Teman-teman dari karismatik, bahasa roh. Ya, bahasa roh itu manifestasi karya Allah yang gejalanya luar biasa. Ya, teman-teman yang nggak pernah ikut PD, kapan-kapan silakan datang ke tempat PD, nanti akan bingung dulu kalau melihat bahasa roh. Mulai dengan bingung, ya kan? Jangan bingung, tiru-tiru saja, ikut-ikutan, ya. Mereka bilang Yesus, ikut-ikutan saja. Siapa tahu Roh Kudus nanti memberi karunia, ya kan? Lalu penyembuhan tanpa obat, penyembuhan dengan doa saja, pengusiran setan, ya, itu gejala yang luar biasa. Gejala yang biasa, iman, harapan, dan kasih. Kalau kita bisa beriman pada Allah, itu juga karunia Roh Kudus. Ya, kalau kita itu bisa mengasihi Allah, itu juga karunia Roh Kudus. Tapi gejalanya tidak aneh-aneh, ya. Jadi gejalanya bisa aneh, bisa tidak aneh, terserah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memberi berbagai karisma. Ya, jadi karunia yang unik, ya, karunia yang menyebabkan bisa melakukan hal tertentu itu disebut karisma dari Roh Kudus. Itu berbeda dengan talenta. Kalau talenta itu genetis, ya, diturunkan dari kakek nenek dan bapak ibu kita, lalu kita latih, itu talenta, bakat. Kalau karunia tidak, ya, itu hanya dimohon, Roh Kudus memberi, jadi. Ya, karisma itu hanya dimohon. Tidak ada unsur genetis, tidak ada latihan. Ya. Maka kalau ada yang minta spesialisasi karisma itu salah. Ya. Ya, Roh Kudus itu tidak membentuk spesialis. Ya. Roh Kudus memberikan karunia sejauh Roh Kudus menilai ini perlu saya berikan. Ya. Jadi jangan jadi spesialisasi karisma tertentu, jangan. Orang beriman yang menerima karisma harus rendah hati, tidak sombong. Karena tujuan karisma bukan untuk kita yang diberi, tetapi untuk kepentingan seluruh gereja. Ya, jadi Roh Kudus memberikan karisma pada orang-orang tertentu berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk pembangunan gereja, untuk perkembangan gereja, bukan untuk orang sendiri. Ya, karena itu harus rendah hati. Orang beriman sebaiknya sering berdoa memohon karisma. Jadi Bapak Ibu termasuk yang tidak ikut karismatik, silakan memohon karisma. Ya. Nah, karisma yang disebut dalam kitab suci itu belum lengkap. Ternyata dalam sejarah muncul karisma-karisma baru
Roh Kudus itu selalu aktual, update. Roh Kudus itu update.